Pemirsa Hikmah Ramadan Ratona TV yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita telah menyebutkan bahwasanya di antara penyebab utama banyaknya orang-orang kafir Quraisy masuk ke dalam Islam adalah karena dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disertai dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang luhur. Dengannya Allah Subhanahu wa taala banyak memuji Rasulullah di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala hulukin azim." Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang luhur. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik. Sekiranya engkau senantiasa berlaku kasar, berkeras hati kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, maka tentulah mereka akan lari menjauhkan diri dari kalian. Maka pemirsa sekalian, kita bisa mengambil hikmah dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita ini, bahwasanya dengan akhlak yang mulia, orang-orang yang tadinya membenci kita, maka mereka bisa menjadi orang-orang yang justru baik kepada kita, menjadi orang-orang yang senantiasa menolong kita. Seorang ulama besar, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membagi akhlak yang mulia ke dalam dua hal. Yang pertama, akhlak yang mulia kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita berakhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan senantiasa mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang paling pokok adalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak pernah untuk menyekutukannya, senantiasa taat kepadanya, senantiasa patuh kepadanya, dan kita senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang kedua, berakhlak yang mulia kepada sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini, maka mereka patut untuk kita perbaiki akhlak kita kepada mereka. Tak kurang juga kepada sesama manusia, maka hendaknya kita senantiasa melakukan akhlak yang baik kepada mereka. Para ulama mengatakan, bagaimana caranya untuk berakhlak yang mulia kepada sesama manusia? Maka bisa dilakukan dengan 3 cara, pemirsa sekalian. Yang pertama, ada yang disebut dengan badlun nada. Badlun nada adalah senantiasa banyak melakukan kebaikan kepada orang lain. Maka jangan kita menganggap kebaikan yang kecil di mata kita, kita tidak mau lakukan karena mungkin kita mengira bahwasanya ini tidak memberikan efek atau pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, pahamilah bahwasanya ketika kita melakukan sebuah amalan ibadah yang mungkin kita menganggapnya kecil di mata kita atau di mata manusia, maka ketika ini semua dilakukan karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa menjadi suatu amalan ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Jangan mengira ketika
ada kebaikan yang kecil kita lakukan, tersenyum kepada sesama kita manusia juga merupakan suatu amalan ibadah yang bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu merupakan bentuk sedekah kepadanya. Pemirsa hikmah Ramadan yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang disebut dengan kaful adza. Kaful adza adalah menahan diri untuk mengganggu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menegaskan bahwasanya kita akan disebut sebagai seorang muslim yang hak atau seorang muslim yang hakiki ketika kita senantiasa menjauhkan orang lain dari gangguan-gangguan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salamal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang yang muslim yang ingin dikatakan sebagai muslim yang hakiki, maka mereka itu adalah yang senantiasa menjauhkan orang lain dan menghindarkan orang lain dari gangguan tangan dan gangguan lisannya. Yang ketiga, pemirsa sekalian, ada yang disebut dengan as-sabru 'alal adza. Bersabar di atas gangguan orang lain. Maka ini adalah perkara yang sebahagian di antara kaum muslimin berat untuk melaksanakannya. Ketika kita diganggu oleh orang lain, maka tentunya kodrat kita, fitrah kita sebagai manusia akan senantiasa mau untuk membalaskan keburukan orang lain tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang kita, bahkan menahan kita agar kita senantiasa bisa menjaga diri kita dan bersabar ketika ada orang lain yang berusaha untuk senantiasa mengganggu kita. Pemirsa hikmah Ramadan Ratona TV yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan setelah pesan-pesan berikut ini.